Kata Rasulullah SAW, haram darah, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan atau dibunuh kecuali dengan 3 hal. Kalau dia melakukan 3 hal ini, kata Rasulullah SAW, maka di dalam hukum Islam boleh dibunuh. Boleh hukumnya hukum bunuh. Yang pertama kata Rasulullah SAW, at-thayyibuz zani. Seseorang yang sudah menikah, dia berzina, baik laki-laki maupun perempuan, maka hukumannya kata Rasulullah SAW, yang sudah menikah ini akan dirajam, dilempar dengan batu. Hukumannya di dalam agama kita, agama Islam, dihukum dengan rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Sampai mati. Dan batunya tidak menggunakan batu besar. Tidak menggunakan batu besar. Kenapa tidak menggunakan batu besar? Karena batu besar kalau dilemparkan 1 kali lempar langsung mati. Tidak menggunakan waktu yang kecil, tapi mutawassit, pertengahan batunya. Kenapa seperti itu? Karena orang yang berzina tersebut, dia merasakan kenikmatan hawa syahwatnya dengan seluruh anggota badannya, maka hukumannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua anggota badannya merasakan sakit ketika dirajam tadi. Kalau dia sudah menikah dan melakukan perbuatan zina. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina. Mendekatinya saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sudah melakukannya. Orang yang sudah menikah, maka hukumannya halal darahnya, kata Rasulullah SAW, di dalam hukum Islam. Tapi kalau orang yang belum menikah bagaimana? Kalau orang yang belum menikah, maka hukumannya kata Rasulullah SAW, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari kampungnya selama 1 tahun. Ibarat Pak, kalau bahasa awak, dialau dari kampung selama setahun. Yang ulun menikah, itu yang belum menikah. Yang sudah menikah dirajam sampai mati, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu yang pertama. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Kalau ada seseorang yang membunuh dengan sengaja tadi, maka hukumannya di dalam agama kita qisas. Dengan sengaja dia bunuh, maka hukumannya qisas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wattariku lidinihi, orang yang murtad dari agama Islam, yang sebelumnya dia sudah beragama Islam, kemudian meninggalkan agama Islam, murtad. Bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar menyiapkan pasukan panglima perang untuk menyerang, untuk memerangi orang-orang yang murtad, untuk memerangi orang-orang yang enggak mau bayar zakat. Karena ketika itu Rasulullah SAW sudah meninggal dunia dan mereka beranggapan tidak ada lagi kaitannya dengan Madinah, tidak ada kaitannya dengan Rasulullah lagi karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang enggak mau bayar zakat, orang-orang yang keluar dari Islam, yang murtad, kembali kepada kekufuran. Bahkan ketika itu muncul nabi-nabi palsu. Abu Bakar menyiapkan peperangan ketika itu untuk orang-orang yang keluar dari agama Islam, yang murtad tadi. Ini